Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B 2018 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait jurnal penelitian. Kelompok kami beranggotakan 19 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu digunakan hewan uji tikus betina yang usianya 6-7 minggu. Kemudian yang pertama dia diimunisasi dengan EAC. Lalu 24 jam kemudian dikorbankan untuk dilihat limpa, mata, dan darahnya. Yang kedua, dilakukan pengobatan dengan asam oleanolat. Untuk melakukan kuantifikasi sitokin dan kemokin IL-10, IL-13, IL-33, MCP1, sel eotaksin kultur medium, serum, dan jaringan konjungtif dianalisis menggunakan ELISA. Pada percobaan ini dilakukan uji apakah pengobatan menggunakan asam oleanolik berpengaruh terhadap respons sel T dan respons sistem imun pada EAC, suatu alergi pada mata. Dilakukan evaluasi fungsi splenosit yang diamati pada proliferasi sel di absorbansi 490 nanometer. Pada gambar A, tikus dengan EAC pada saat tanpa adanya exposure berupa 50 mikrogram per mililiter polen, tingkat proliferasi selnya relatif sama. Hal ini berbeda ketika adanya penambahan 50 mikrogram per mililiter polen yang justru akan memberikan perbedaan signifikan pada proliferasi selnya. Dapat disimpulkan bahwa OA memiliki efek untuk menekan perkembangan proliferasi sel pada sel yang terkena alergi. Semakin besar dosis OA, maka penekanan proliferasi semakin besar. Sedangkan pada gambar B dibandingkan 5 kelompok dengan 4 kondisi yang berbeda seperti pada gambar. Hasil yang diperoleh pada 5 kelompok menunjukkan hasil sebagai berikut. Pada kelompok pertama, tingkat proliferasi tikus pada keempat kondisi hampir serupa. Kelompok kedua, hasil proliferasi tikus kontrol sedikit menurun, tikus EAC sedikit meningkat, tikus EACO10 dan EACOA5 tidak berubah. Kelompok 3 menunjukkan hasil proliferasi tikus kontrol sedikit meningkat namun tidak signifikan, tikus EAC meningkat signifikan, sedangkan tikus EACOA10 dan tikus EACOA5 mengalami sedikit peningkatan dengan peningkatan pada EACOA5 lebih tinggi daripada EACOA10. Kelompok 4 menunjukkan hasil tikus kontrol proliferasi tetap, tikus EAC meningkat, tikus EACOA10 dan tikus EACOA5 menurun. Hal ini berarti pemberian OA dengan konsentrasi 5 mikromolar memberikan pengaruh menurunkan tingkat proliferasi pada tikus EAC. Sedangkan kelompok 5 pada tikus kontrol tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Tikus EAC menurun tingkat proliferasinya, demikian pula pada tikus EACOA10 dan tikus EACOA5. Hal ini berarti peningkatan dosis OA yang diberikan pada tikus dengan EAC akan semakin menurunkan peningkatan proliferasi akibat polen. Pada gambar C, tikus EAC yang diberi perlakuan OA tanpa penambahan alergen menunjukkan jumlah produksi MCP1 yang relatif sama serta tidak menunjukkan adanya produksi IL-13 dan IL-33. Tikus EAC yang diberi perlakuan OA dan ditambahkan alergen polen sebanyak 50 mikrogram per mililiter menunjukkan terjadinya peningkatan produksi MCP1 pada OA dosis 5 mikromolar, sedangkan pada dosis 10 mikromolar, produksi MCP1 ditekan hingga relatif sama dengan kontrol. Pada produksi IL-13 dan 33, tikus EAC yang diberi perlakuan OA dan ditambahkan alergen polen menunjukkan terjadinya peningkatan produksi IL-13 dan 33 yang signifikan pada OA dosis 5 mikromolar. Pada dosis 10 mikromolar, produksi IL-33 dan IL-13 ditekan. Hal ini memperlihatkan bahwa potensi OA dan menekan respon alergen meningkat seiring penambahan dosis. Gambar D pertama menunjukkan ekspresi kemokin MCP1 pada beberapa kelompok perlakuan. Berdasarkan gambar kelompok mice yang merupakan kontrol menunjukkan ekspresi MCP1 yang relatif sama pada semua kelompok perlakuan. Hal tersebut sudah sesuai teori. Dari gambar D pertama ini dapat disimpulkan OA mampu menghambat ekspresi MCP1 sehingga mampu menurunkan tingkat migrasi dan infiltrasi sel monosit atau makrofag serta semakin tinggi konsentrasi dan durasi pemecahan maka efek penghambatan yang dihasilkan akan lebih optimal. Pada gambar D, respon IL-13, penambahan OA akan meningkatkan respon pada kontrol, tetapi akan menurunkan pada EAC dan EACOA5 yang terpapar pada polen. Penambahan polen akan meningkatkan respon IL-13 pada tikus EAC dan EACOA5, tidak terjadi respon pada EACOA10. Pada IL-33 kelompok 1 dan 2 tidak mengalami perubahan. Pada kelompok ketiga, IL-33 pada tikus EAC mengalami kenaikan dengan penambahan 50 mikrogram per mililiter polen. Pada kelompok 4 dan 5, IL-33 pada tikus EAC mengalami penurunan karena 50 mikrogram per mililiter polen ditambah perlakuan OA. Artinya OA menekan imun pada EAC tersebut. Maka respon terhadap alergen dapat ditekan dan IL-33 tidak meningkat kembali. Berdasarkan hasil interpretasi kami, dapat diamati bahwa menggunakan oleanoic acid dapat mengaruhi respons T-sel dalam kondisi EAC dengan menurunkan tingkat proliferasi, kadar IL-13, 33, dan MCP sel 1. Semakin besar dosis OA diberikan, maka proliferasi dan sistem imun semakin ditekan. Demikian dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.